Setelah bertanya-tanya kepada para ulama dan para masyayikh negeri Irak, beliau juga belum mendapat jawaban. Akhirnya beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqah Rifaiyah, yaitu Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Wasiti radhiyallahu an. Syekh Abdul Fattah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abdul Fattah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan rohani beliau menuju kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abdul Fattah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubus zaman dan agung pada saat ini. Sekarang pulalah engkau ke Maghrib, Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Beliau pada saat ini sedang berada di tempat khulwatnya, di sebuah gua di puncak gunung. Temulah yang engkau cari di sana. Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri sekaligus minta doa restu agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Khomaroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang di manakah tinggalnya sang wali kutub itu. Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari, didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abdul Fattah tiada lain adalah Syekh Syekh As-Shalih Al-Qutbul Ghuth Al-Syarif Abu Muhammad Abdul Salam bin Mashishi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatoh. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya, dan memang benar adanya di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan serta untuk mengagungkan sang kutub sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula, beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian, setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadhu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana, bajunya penuh dengan tambalan sebagai penutup kepala. Orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolehan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi
Orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Beliau dengan agak sedikit terkejut serta merta menjawab salam orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pula habis rasa keterkejutnya beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, Marhaban, ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin, dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu. Maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Asy-Syaikh Al-Qutbul Ghaus Sayyid Abu Muhammad Abdussalam bin Mashishi Al-Hasani radhiyallahu an. Orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdussalam lagi, ketahuilah wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku segala hal ehwal tentang dirimu serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu.